Cek 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahmi Mujahid di channel Fahmi Mujahid FX. Eh Video ini kita akan nyantai-nyantai aja ya. Kita akan istilahnya mereview ya kalau bahasa YouTube itu. Mereview tentang AKMI di madrasah. Kita belajar bareng-bareng aja ya. Ini hasil sosialisasi kemarin ya di provinsi, katanya di Jabar, oleh tim teknis juga, mengenai asesmen kompetensi Madrasah Indonesia, eh, sosialisasi pelaksanaan AKMI tahun 2022, yang isinya ada AKMI, ada instrumen dan model. Jadi AKMI itu ibaratnya ANBK ya. Nah, kan konten-konten saya banyak nih mengenai ANBK itu kan. Jadi ANBK itu kalau misalkan itu versi dinas, ANBK-nya versi dinas, atau mungkin di zaman dahulu ada UN, nah itu UN ANBK. Kalau di AKMI itu kayak UAMBN gitu kan. Jadi istilahnya versi ininya, versi madrasahnya AKMI itu, versi Kementerian Agamanya. Jadi kita belajar bareng-bareng aja ya. Saya juga kurang ini juga, tapi kita belajar bareng-bareng nggak apa-apa kan? Tentang pelaksanaan AKMI tahun 2022, kita next aja. Nah, mengapa perlu diselenggarakan AKMI? Ah, Poin satu adalah dasar pengembangan AKMI, merujuk ke literasi dan bagaimana literasi anak Indonesia gitu kan. Jadi ini mungkin ada kenapa sih katanya AKMI itu harus diselenggarakan gitu kan. Next, nah ini untuk PISA itu apa ya? Eh, saya nggak bisa juga ya bahasnya, kurang paham juga, tapi saya ngerti gitu kan. Jadi kalau ada yang tahu PISA di bawah, kalian bisa komen ya, bisa komen di bawah. Jadi kita next aja langsung, nggak apa-apa kan? Ya, langsung next aja ya. Hasil tes PISA 2012 mencuat masalah kesenjangan mutu pendidikan antara daerah. Hmm, Indonesia itu warna apa Indonesia? Oh, itu yang ini ya, yang dikasih tanda Indonesia. Literasi membacanya 370, mungkin ini persentasi mungkin ya. Di matematikanya ada di poin 379, dan desainnya ada 396. Indonesia aja ya. Langsung kita next aja. Cuma oke, next ya. Tadi ada siswa. Oh, bentar-bentar, kita sebatang dulu biar ini, biar ganteng. Next, mengapa hasil hasil tes PISA anak Indonesia rendah ya? Problemnya mungkin, problemnya ada 3 program ya. Yang pertama, higher order thinking. Tidak terbiasanya siswa mengerjakan soal tipe PISA. Oh, berarti, nah, PISA itu ya yang harus kita ketahui, itu apa ya PISA ya? Jadi bantu komen ya di bawah yang tahu PISA itu apa. Terus yang kedua, konteks yang tidak familiar, atau siswa tidak terbiasa mengerjakan soal dengan konteks yang tidak familiar atau sesuatu yang baru ditemui atau dibaca. Mungkin ini kategori dalam contoh, eh, apa materi pelajaran yang disampaikan oleh guru, oleh tenaga pendidik kepada siswa tersebut, eh, ketika di dalam soal ujian atau ulangan itu tidak ada gitu kan, konteks jadi baru gitu. Atau mungkin satu materi tapi beda pembahasan, bisa jadi juga, atau beda soal, beda cara eh, soalnya gitu kan. Itu juga termasuk hal baru yang ditemui gitu kan. Contoh dalam hal kecil, kita kita punya materi tentang matematika gitu kan, tentang tambah-tambahan. Tapi kita ketika ujian kita ngasih soal yang intinya mah itu tambah-tambahan, cuman dalam kata lain soalnya itu berbeda bentuk gitu kan. Tapi intinya mah tambah gitu kan. Mungkin siswa belum terbiasa gitu kan. Nah, itu jadi problem juga gitu kan.
Terus rendahnya tingkat keseriusan siswa dalam mengerjakan tes, stimulus yang panjang, belum dibaca, dicermati, dan dicerna oleh siswa. Untuk itu gimana ya? Mungkin langsung aja ya ke solusi. Saya kurang paham juga. Untuk solusinya, pembiasaan yang dikondisikan oleh lingkungan. Pertama pasti lingkungan ya. Yang kedua, pembiasaan mengenal fenomena dan kecakapan hidup. Yang ketiga, perubahan metode pembelajaran melalui praktik yang baik. Ya, pokoknya mah intinya mah lingkungan ya. Jadi lingkungan itu sangat mendominasi eh, mendominasi dalam pengembangan karakter gitu kan. Next, perlu pengembangan asesmen di madrasah. Perlulah pasti. Ya karena merujuk tantangan pada PISA, literasi membaca, numerasi, literasi sains, menjadi ciri khas madrasah. Literasi budaya melibatkan penguasaan sosial budaya berdasarkan keilmuan pada bidang sosial budaya, beragama, dan bermasyarakat, serta melibatkan perkembangan karakter siswa katanya. Wah, ini kalau dilihat dari sini ini siswanya siswa MI ya atau Madrasah Ibtidaiyah. Soalnya masih kecil-kecil. Next, ini ada periode dan fokus. 2009 fokus membaca, 2012 fokus matematika, 2015 fokus sains, 2018 masih fokus membaca, dan 2022 fokus matematika. Tambahan asesmen berpikir kreatif katanya kayak gitu. Di 2022 juga kemampuan self regulation learningnya menggunakan digital tool di fokus sains tambahan juga katanya. Saya juga kurang ngerti ini apa. Bagi yang ngerti kalian bisa bantu komen juga. Alur kegiatan AKMI 2021. Oh, ini 2021 ya. Bidikan AKMI, dukungan seluruh mata pelajaran, siswa efektif eksplorasi mandiri, kuat membaca, kuat bernalar, pembiasaan dikenalkan sejak dini, mengenal fenomena nyata. Ini untuk literasinya. Bidikan AKMI ya. Instrumen AKMI, responden. Jadi respondennya di murid kelas 5, 8, 11 ya. Jadi enggak di akhir ini apa, enggak di akhir jenjang gitu. Enggak di akhir kelas. Enggak kayak kelas 3 gitu kan. Kelas 12, kelas 9, kelas 6 enggak. Dan sensus madrasah yang terlibat sejumlah 50% yang random katanya, yang di random. Jadi random seperti ANBK lah kayaknya kemarin. Untuk instrumennya literasi membaca, numerasi, sains, dan literasi sosial budaya. Oh, jadi bedanya nggak ada survei lingkungan tapi sosial budaya kata-katanya gitu. Untuk informasinya, hasil belajar kognitif dan sosial emosional, tindak lanjut hasil diagnosis, pembelajaran dan kelas. AKMI menyelenggarakan 4 jenis instrumen yang akan diasesmen dengan tujuan. Oh iya iya, ini kan instrumennya ada 4 ya. Tujuannya itu ya untuk mengukur kemampuan literasi, membaca, numerasi, sains, dan sosial budaya yang mencerminkan kebiasaan belajar dan cara berpikir dan kecakapan hidup sesuai pengalaman yang diperoleh. Mengukur kebiasaan yang mencerminkan perilaku dan profil keunggulan peserta didik, informasi, hasil belajar kognitif, dan sosial emosional yang diperlukan untuk merumuskan kondisi madrasah terkait kemungkinan murid di kelas tertentu memiliki hasil belajar yang baik atau buruk. Tindak lanjut akan diberikan kepada madrasah sesuai analisis hasil asesmen di murid di kelas. Oh, kayak gitu. Oke, next, desain AKMI-nya. AKMI dirancang sebagai instrumen penilaian untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi perbaikan sistem pembelajaran di madrasah, mulai dari kelas madrasah, tingkat kabupaten atau kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Oh, kok ada tingkat-tingkatnya ya? Hmm, ini juga ya. Oke. Untuk poin keduanya, hasil AKMI dijadikan referensi akademik dalam mendiagnosa dan mengintervensi proses pembelajaran penyusunan atau perbaikan buku ajar maupun intervensi kebijakan lainnya termasuk kebijakan moderasi beragama. Asesmen diagnostiknya ada di nomor satu, di nomor duanya ada raportnya, ada raport hasil diagnostik, tiganya BIMTEK tindak lanjut, dan empat kualitas pembelajaran. Kayak gitu. Next. Konsep kerja AKMI satu, persiapan AKMI diliput di ini apa, di istilahnya apa ya, dipartisipasikan oleh komponen-komponen, ada help desk juga, ada proktor.
Ini proktornya nggak tahu proktor apa nih, proktor madrasah apa proktor pusat gitu kan. Terus yang keduanya ada uji validasi dan uji keterbacaan, komponen 2, kanwil, helpdesk, proktor, madrasah, dan siswa. Oh, siswa ikut terlibat. Di pelaksanaan akminya di nomor 3 ada komponen, kanwil, helpdesk, kanmenag, proktor, madrasah, dan siswa. Di nomor 4 ada rapot hasil diagnostik, komponen, kanwil, helpdesk, kankemenag, operator, madrasah, dan siswa. Di nomor 5-nya ada BIMTEK tindak lanjut, komponen kanwil, kabupaten kota, pengawas, instruktur, dan guru. Berarti di BIMTEK-nya kita sebagai operator nggak terlibat ya. Dan 6-nya ada, di 6 juga tidak terlibat, tindak lanjutnya ada guru, kepala madrasah, pengawas, dan kemenag katanya gitu. Tantangan berliterasi dalam asesmen. Oh, ini. Ketika sains dan sosial budaya menjadi fokus kajian, maka literasi numerasi dan membaca menjadi pendamping. Oh, sains dan budaya menjadi fokus. Oh, iya 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 iya. Jadi kenapa di posisinya seperti ini gitu kan? Literasi dan budaya. Jadi kayaknya fokus kajiannya di sini ya, di sains dan budaya. Nah, literasi membaca dan numerasinya itu jadi pendamping gitu kan. Hmm, oke oke oke. Terus next, asesmen literasi. Tujuan untuk mengukur kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi berbagai jenis teks dalam menyelesaikan masalah dan pengembangan kapasitas individu sebagai warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Satu, fakta pembelajaran di madrasah masih rendah dalam menerapkan instrumen yang mengaitkan fenomena sehari-hari, sehingga kematangan dan konsep literasi siswa perlu ditingkatkan. Dua, hasil observasi. Asesmen pembelajaran biologi belum sepenuhnya mengarah pada keterampilan bernalar dan berpikir kritis. Taksonomi Bloom, Anderson C3-C6, instrumen asesmen masih dominan kepada atau berada pada level C1 dan C2. Seharusnya dikembangkan di distribusi soal merata untuk semua tingkatan kognitif. Taksonomi Bloom katanya. Ini untuk literasinya. Pembelajaran peningkatan bertahap. Satu, perlu pendampingan, ada dasar, ada cakap, terampil, dan perlu ruang koreasi. Jadi hasil diagnosis dapat memberikan informasi peta individu siswa berdasarkan tingkat kemahiran yang dimiliki siswa. Yang kedua, hasil diagnosis dapat menjadi dasar dalam pengembangan perencanaan, pengajaran, dan perbaikan mutu pembelajaran di madrasah. Proses pembelajaran bertahap sesuai hasil diagnosis, siswa dimulai dari tingkat perlu pendampingan, dasar cakap, terampil, perlu ruang kreasi. Hmm, intinya mah itu ya, perlu ruang kreasi itu media kita mengeksplor pengembangan karakter gitu kan. Intinya mah itu lah kayaknya mah. Dari situ siswa pasti akan kayak mulai apa ya, yang dari awalnya didampingi, terus dia memahami tentang konsep dasar, terus dia mulai bercakap, mulai berpresentasi gitu kan. Terus ada inovasi juga seperti terampil, ya seperti itu. Kita next. Persiapan pelaksanaan AKMI, Kanwil Kemenang di setiap provinsi, konsolidasi bersama kepala madrasah. Oke, next. Persiapan pelaksanaan AKMI, Kanwil Kemenang di setiap provinsi, konsolidasi bersama kepala madrasah, HD, proktor, operator madrasah, konsolidasi bersama Kanwil Kemenang, kan Kemenag, HD, proktor, operator, menyiapkan internet, menyiapkan ruang dan perangkat komputer atau laptop, menunjukkan pengawas ruang dan coaching. Pelaksanaan ujian validasi ini kayaknya uh, udah kita udah masuk September juga sih ya. Kita next aja lah. Oh ini hasil diagnosa rapotnya, uh, Yogyakarta 51%, the best. Hmm, bagus bagus bagus.
Oh, ini contohnya DI Yogyakarta gitu kan. Tapi bagus ya kalau udah segini mah. Udah udah apalagi numerasi udah 82% gitu kan. Next aja ya. Ini loginnya, login pendataan AKMI, cuman belum kita realisasikan, belum masuk ke madrasah saya juga, jadi saya belum bisa pelajari. Nanti di next konten mungkin apabila sudah muncul, saya akan kupas tuntas bahas tentang aplikasi. Soalnya saya di aplikasi juga, insya Allah saya sedikitnya mendominasi. Oke, next. Eh, ini apa ya? Siswa perlu bimbingan khusus. Perlu pendampingan. Oh, maksudnya gitu yang tadi poin 5 itu. Guru memberikan pendampingan optimal dalam belajar dimulai dari penguasaan konsep sangat berdasar. Strategi pembentukan kelompok diskusi dengan mencampur acak teman yang lebih mahir. Belajar kelompok diarahkan berdiskusi mengangkat tema sederhana yang baru dipelajari di kelas. Oh, jadi ketika ada pembelajaran baru, kita dicampur nih sama teman untuk diskusi. Oh, jadi intinya perlu bimbingan itu ya diskusi kayaknya ya. Oke, oke, oke. Untuk dasar siswa belum matang, guru memberikan pendampingan dalam belajar jika diperlukan, namun guru harus sesering mungkin memonitor perkembangan belajar. Strategi pembentukan kelompok diskusi diarahkan dengan rasio 30% mandiri dan 70% dengan pendampingan. Oke. Di nomor 3 ada siswa belajar menuju mandiri. Guru memberikan pendampingan dalam belajar jika diperlukan. Harus sesering mungkin memonitor perkembangan belajar, memberikan tugas eksplorasi mandiri dan kelompok. Strategi pembentukan kelompok diskusi diarahkan dengan rasio 50% mandiri dan 50% pendampingan. Lagi-lagi 50-50 ya. Untuk siswa sudah pada tarif mandiri, guru memberikan pendampingan dalam belajar jika diperlukan, dapat memberikan tugas eksplorasi dan mengarahkan untuk menyusun perbandingan antara data dirinya, data kelompok, dan data dari sumber lainnya, jurnal ilmiah. Strategi pembentukan kelompok diskusi diarahkan dengan rasio 80% mandiri dan 20% pendampingan. Untuk 8% untuk mandirinya cukup besar ya di siswa yang sudah mandiri gitu kan. Yang kelima, siswa sudah pada taraf mandiri dan melebihi ekspektasi tujuan. Ini kayaknya di puncak ya. Guru dapat memberikan tugas eksplorasi dan mengarahkan untuk menyusun perbandingan data dirinya, data kelompok, dan data dari sumber lain yang relevan jurnal ilmiah, yang relevan seperti jurnal ilmiah, kemudian memberikan generalisasi hasil percobaan dengan menganalisis beragam data. Oh, kesimpulannya jadi asesmen, hasil diagnosis, perbaikan mutu pembelajaran, dan peningkatan hasil belajar. Nah, jadi kesimpulannya kayak gitu. Jadi dari asesmen kita ngelihat hasilnya gimana. Apabila ada yang harus diperbaiki, kita perbaikan mutu pembelajaran. Terus apabila ini udah perbaikan mutu pembelajaran, ya kita pasti harus meningkat dong. Ya gitu. Jadi peningkatan hasil belajar gitu kan. Nah, oke, next. Ini apa ya? Bentuk asesmen ya versus pembelajaran. Kok bisa dibanding-bandingkan ya? Oke, dari satu bentuk asesmen, standar literasi, perubahan proses, pembelajaran basis literasi, peningkatan hasil belajar, sebuah impian, think outside the box, berani keluar dari zona nyaman. Wow, sungguh the best. Asup, 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 pote. Jadi berani keluar dari zona nyaman. Wah, itu udah the best banget ya untuk seorang siswa gitu kan. Di next ada menyikapi AKMI dan hasilnya kayak gimana sih katanya. Untuk di kategori siswa, siswa memperoleh feedback hasil belajar di kelas, memperoleh pengalaman mengerjakan soal-soal berbasis literasi dan numerasi, menyadari secara konstekstual fenomena dan kejadian-kejadian yang berhubungan erat dengan pengetahuan yang dipelajarinya. Itu untuk poin siswa. Untuk di poin gurunya, menyadari perlunya kecakapan hidup dan keterampilan tingkat tinggi diberikan kepada murid di kelas, menyikapi perubahan, proses pembelajaran yang menumbuhkan daya nalar, karakter selalu berkreasi, meningkatkan kemampuan melakukan asesmen. Oke. Untuk kepala madrasah, menyadari perlunya memfasilitasi guru untuk melakukan refleksi perbaikan,
perbaikan pembelajaran. Oh, jadi fasilitas guru ini harus ditingkatkan lagi. Di poin 2-nya ada memperbaiki lingkungan belajar yang kondusif dalam menumbuhkan daya nalar, pembinaan karakter, dan memberikan ruang kreasi guru. Wah, jadi guru juga butuh ruang kreasi ya. Untuk di Kemenagnya melakukan evaluasi terhadap sistem pendidikan, pembelajaran madrasah dimulai dari tingkat kota atau kabupaten, provinsi, dan nasional. Next, terima kasih. Oh, berarti udah ya. Udah terima kasih udah itu berarti. Ya kayak gitu ya. Emang emang konten ini gak bermanfaat sih. Cuman ya kita belajar aja bareng-bareng. eh tapi seharusnya bermanfaat sih karena kita belajar bareng-bareng juga ya. Saya juga ini istilahnya kalau bahasa YouTube itu ya review gitu kan. Review hasil sosialisasi AKMI di tahun 2022 gitu kan di judulnya juga. Nah, jadi terima kasih yang sudah menyaksikan, sudah bareng-bareng juga mempelajari tentang AKMI ini di tahun 2022 ini. Semoga pada tahun 2022 ini pelaksanaan AKMI berjalan lancar sesuai harapan kita, sesuai harapan semuanya, dan semoga bermanfaat video ini dan harusnya bermanfaat sih walaupun eh, pembahasan saya kurang jelas juga. Bagi ada yang kalian bisa komen di bawah bagi yang eh, apa ya namanya, bagi yang ada ide ada apa gitu kan untuk konsep saya ini. Semoga bermanfaat videonya. Saya pamit.